Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak JK. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah tiba ya. Boleh diceritakan ini apa proses yang berlangsung di sana, bertemu dengan siapa, dan situasi kebatinan di sana tuh seperti apa Pak Yusuf Kalla? Ya, tadi mulai daripada salat Jumat, kemudian salat jenazah yang dihadiri oleh hampir semua tokoh-tokoh di Qatar ini, dan juga delegasi dari Turki, dari Iran, dari Indonesia tentu kita, dan juga negara-negara yang ada, Malaysia, dan tentu pertama menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan saat ini. Dan setelah itu pemakaman keluarga raja di sini, yang saya dihadiri dengan Pak D. Samsudin, dengan Pak Hamid, serta Pak Dubes ini. Jadi itu bagi kita semua, karena saya atas nama umat Islam Indonesia, rakyat Indonesia mewakili untuk menyampaikan rasa itu. Mereka sangat tentu menghargai kita, dan sampai kekurangan tadi memang walaupun sangat panas di sini sampai 50 derajat, tapi alhamdulillah semua belajar dengan baik dan semua berbicara sangat emosi di sini. Masyarakat dan juga sampai masjid itu dan juga di kuburan semua menyambut dengan baik. Oke, apa yang bisa Pak JK ingat dari sosok seorang almarhum Ismail Haniyeh? Ya, 2 minggu lalu kan saya bertemu, kita berdiskusi panjang tentang perdamaian dan juga persatuan. Dan mereka sebenarnya, Ismail Haniyeh itu orang yang tegas dalam syahid, dalam perjuangan, tapi juga ingin menyelesaikan dengan adil, dengan perdamaian ini. Jadi yang kita bicarakan itu bagaimana proses perdamaian bisa dicapai, bagaimana hubungannya dengan Fatah, bagaimana hubungannya juga bagaimana bisa berunding dengan Israel dan juga lain-lain. Itu juga Qatar mempelopori itu juga dengan Amerika, walaupun tidak dicapai hasil, karena masing-masing baik Israel juga Hamas itu berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Tapi sebenarnya sudah hampir dicapai, namun selalu berubah-ubah sikap itu. Mudah-mudahan ini dengan martir syahid ini Ismail Haniyeh, marhum Ismail Haniyeh, itu dapat kita mencapai perdamaian. Mereka sendiri juga ingin lebih berunding lagi antara mereka Fatah dengan Hindu, dan insya Allah mereka memilih Indonesia, dan kita menyambut baik. Itu. Ini ada Pak Din Samsudin sama-sama saya, kali ada Pak Din. Baik Pak Din, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din, mungkin saya juga ingin berbincang dengan Pak Din. Sebenarnya misi apa atau mungkin pesan apa yang mau dibawa dalam pemakaman ini, mengingat banyak masyarakat Indonesia begitu bersedih hati juga dengan tewasnya Ismail Haniyeh yang begitu mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti apa Pak Din? Ya, tentu kita semua berduka, terutama masyarakat cinta damai, kebenaran dan keadilan atas wafatnya dan syahidnya Ismail Abdussalam Haniyeh. Saya mendapat kehormatan diajak oleh Pak JK untuk menghadiri pemakaman, ikut menyolatkan jenazah di masjid di Doha, Qatar, dan juga ikut di pemakaman. Saya berpendapat kematian atau kesyahidan Ismail Haniyeh ini justru pada satu sisi selain takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi blessing in disguise. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan, karena besar kemungkinan Hamas dan Fatah dan Hamas akan semakin bersatu. Dan oleh karena itu peran selain RRT Tiongkok juga Indonesia, maka kehadiran Bapak Yusuf Kalla sangat penting.
Beliau dikenal dan saya saksikan tadi yang mengenal atau dikenal oleh banyak pemimpin Palestina, pemimpin Hamas, dan juga pemimpin negara-negara lain. Ini satu kebanggaan bagi kita semua. Beliau dianggap sebagai the reconciler, bisa mempersatukan. Maka saya termasuk yang mendorong Pak JK mengambil prakarsa, yang sudah saya dengar beliau punya rencana mempersatukan Hamas dan Fatah, terutama siapa nanti akan menjadi pengganti dari Ismail Haniyeh, untuk bisa bersatu, karena itulah syaratnya. Dan baru kemudian, maaf sebagian mungkin tidak bersetuju, kita mengusahakan perdamaian sejati, perdamaian abadi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, tapi tentu dengan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Jadi kedatangan, keberadaan Pak JK dan saya dengan Pak Hamid, Awaludin, Pak Dubes mendampingi, ini kiranya nanti punya makna ya bagi Indonesia. Maka pesan kesyahidan Ismail Haniyeh, teruskan perjuangan. Rupanya itu pesan beliau tadi disampaikan oleh wakil Hamas di masjid. Satu, berpesan agar kita semua, terutama masyarakat internasional, cinta, damai, kebenaran, jangan berhenti untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saya tahu besok kawan-kawan dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina akan berdemo di Masjid Al-Azhar maupun di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Baik. Untuk menyambut. Baik. Inilah, insya Allah nanti lebih lanjut Pak JK, Pak Hamid. Baik, Pak JK. Terakhir Pak JK, ya Pak JK. Lantas apa sih yang seharusnya dilakukan Indonesia dalam peristiwa ini? Kemungkinan eskalasi konflik di negara-negara Timur Tengah bisa akan terjadi. Ada serangan balasan yang mungkin saja dilakukan oleh Iran. Indonesia posisinya seharusnya di mana, Pak JK? Ya, posisinya kita harus memerantai perdamaian antara prioritas pertama mendamaikan supaya kuat di Palestina, damaikan antara Fatah dengan yang kedua nanti dengan perdamaian itu menghadapi berbicara dengan Israel, karena perang tidak menyelesaikan apa-apa, hanya kehancuran saja. Siapapun semua akan hancur dua-dua apabila perang ini. Maka kita lihat dari sisi bagaimana mencapai penyelesaian yang adil ini. Nah, itu yang kita usahakan. Kita tidak mendorong mereka lebih berperang, tapi memang bisa terjadi lebih banyak lagi. Tapi saya yakin mereka juga memperhitungkan posisi itu. Tidak mudah ini berperang di Timur Tengah, hancur-hancuran, karena mereka masing-masing punya kekuatan. Di sini ada tentu Israel dengan Amerika, di sini Iran, ada Turki. Tadi saya bicara Presiden Turki juga menyampaikan kesiapannya, walaupun tentu mendahulukan upaya damai itu. Memang ini suatu dilema-dilema yang terjadi, tapi kita ini dari Indonesia, sebagai negara Islam terbesar, fungsinya bukan mendorong mereka perang, mendorong mereka berhenti perang. Baik, terima kasih Pak JK atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Din sudah menyempatkan waktu berbincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Satu kalimat yang saya garis bawahi dari Pak JK adalah perang tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapikah opsi perang ini akan diambil oleh Iran, mengingat Iran merupakan tempat di mana Ismail Haniyeh tewas terbunuh. Bagaimana dengan pengamanan di sana? Otomatis ini menjadi fokus. Apakah kemudian situasi Timur Tengah bergejolak pemirsa pasca insiden ini? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi. Tapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak JK dan juga Pak Din Samsudin. Kami akan kembali sesaat lagi.